Halo sahabat Goeser, jumpa kembali dengan kami yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah destinasi yang sangat menarik. Melewati 5 kabupaten, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Destinasi apakah itu? Sebuah waduk pertama di Indonesia, terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, agar tidak terlewatkan, ikuti terus petualangan ini. Kami akan tiba di destinasi yang disebut sebagai Skandinavia Indonesia. Rute yang kami lewati tadi dari Bogor dan Depok, melewati Cibubur, kemudian Cilengsi, Jonggol, dan dari jalan raya utama Jonggol kita berbelok ke Cariub, melipir Bekasi Selatan, kemudian masuk ke wilayah Karawang, Pangkalan, Loji, dan dari perempatan Loji, dari pasar Loji kita berbelok ke kiri ke arah destinasi yang akan kita tuju. Seperti apa keseruannya? Sepanjang jalan kita dihidangkan dengan panorama seperti ini yang ada di belakang saya. Rangkaian perbukitan dan pegunungan lipatan yang menjadi tulang punggung Pulau Jawa dan Jawa Barat pada khususnya. Ikuti terus, jangan sampai terlewatkan.
Kami sekarang baru tiba di Paranggombong setelah menempuh jarak kurang lebih 90 km dari Bogor dengan durasi waktu sekitar 8 jam. Inilah panorama Paranggombong yang menyebabkan seluruh kelelahan terbayar dengan sangat menakjubkan. Inilah panorama Paranggombong yang merupakan salah satu tepian dari Waduk Jatiluhur yang dibentuk karena pembendungan aliran Sungai Citarum. Kalau dilihat dari foto satelit, bentuk Waduk Jatiluhur ini agak mirip seperti telapak kaki Tyrannosaurus Rex, jadi bersudut-sudut. Kalau diamati panorama ini, beberapa pihak menyebutkan mirip seperti fjord yang ada di negara-negara Skandinavia. Waduk Jatiluhur memiliki jejak sejarah yang sangat panjang, mulai dirancang oleh para insinyur Belanda di pertengahan abad ke-19 dan baru diwujudkan pada tahun 1957 pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno dan selesai selama 10 tahun, diresmikan pada tahun 1967. Disebut juga sebagai Waduk Insinyur Juanda untuk mengenang Perdana Menteri Juanda saat itu yang berupaya meyakinkan negara-negara yang memberikan bantuan finansial bahwa waduk ini sangat penting bagi Indonesia. Waduk Jatiluhur yang memiliki bentangan kurang lebih seluas 8.300 hektar ini memiliki banyak fungsi. Satu, misalnya sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, sebagai objek wisata. Kalau Anda perhatikan di sini banyak pengunjung yang juga berkemah. Yang ketiga, sebagai penampungan air, akumulasi dari air Sungai Citarum yang diperuntukkan untuk pengairan sawah-sawah yang ada di Pantura. Yang berikutnya adalah untuk olahraga, karena seringkali diadakan lomba-lomba dayung di daerah sini. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa, di antaranya yang paling pokok adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Waduk Jatiluhur ini menghasilkan sekitar 187 MW untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di beberapa wilayah sekaligus. Dan yang kedua, tampungan airnya sekitar 3 miliar kubik air tawar bisa mengairi kurang lebih 142.000 hektar sawah di sepanjang Pantura.
Pak Komar pernah bilang kalau waduk itu fungsinya untuk PLTA ya. Tapi di sini saya lihat banyak sekali tenda sama orang-orang atau keluarga berpiknik. Jadi gimana tuh Pak Komar? Nah, itu dia fungsi lain dari sebuah waduk, yaitu sebagai tempat rekreasi atau pariwisata seperti yang bisa kita saksikan panorama di sepanjang padang rumput ini. Banyak tenda-tenda dan masyarakat yang sedang menghabiskan waktu libur. Dan fungsi selanjutnya, Mbak Alia, waduk ini sebagai pengendali banjir. Jadi pada saat musim hujan, curah hujan terlimpah ke Sungai Citarum, airnya ditampung sehingga tidak menimbulkan limpasan berlebihan ke wilayah hilir. Nah, pada saat musim kemarau, air itu dikeluarkan secara bertahap untuk berbagai keperluan. Dua di antaranya adalah sebagai pengairan untuk persawahan di sekitar Pantura dan bahan baku airnya.